Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bimarhabatikum. Kali ini saya berjumpa lagi dengan Ustadz Suhairi. Kita akan membahas santai masalah Maulid Nabi yang beberapa bulan lagi kita akan berjumpai di bulan Maulid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum Ustadz? Alhamdulillah, an-nabi khairin wa antum. Alhamdulillah, ini khairan Ustadz. Bagaimana Ustadz kita memaknai bulan kelahiran Nabi? Secara maknawi ya, Maulid itu merupakan kelahiran. Maulid Nabi berarti kelahiran Nabi. Yang mana kalau kita melihat sejarah Rasulullah, ketika beliau lahir, itu posisi langit, bumi itu tenang. Kenapa? Karena mereka semua menyambut ya kelahiran baginda Muhammad SAW. Dan dari sejarah itu juga alhamdulillah Rasulullah lahir dari rahim yang suci, yang bersih, termasuk dari keluarga-keluarga yang memang orang-orang pilihan seperti itu. Maka Allah memang mengutus Rasul tidak lain untuk menyebarkan ya Islam secara keseluruhan. Jadi kelahiran Nabi ini merupakan sebuah berkah bagi umat manusia, Ustaz. Benar, berkah bagi seluruh umat manusia. Secara umum, mobil khusus keberkahan tersendiri bagi umat Islam karena memang Rasulullah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia karena pada waktu itulah zaman-zaman jahiliyah seperti itu. Jadi Nabi ini diutus untuk memperbaiki akhlak, Ustaz. Benar. Akhlak seperti apa misalnya? Ya misalnya ya perilaku-perilaku yang memang tidak ada ajarannya di dalam ajaran Islam itu sendiri. Maka Allah mengutus Rasul, tidak hanya Rasulullah yang diutus oleh Allah. Allah juga mengutus musyrif, yaitu malaikat Jibril. Allah juga mengutus yang namanya wahyunya, artinya Rasulullah ini harapannya bisa mengaplikasikan isi Quran. Arti firman-firman Allah itu sempurna nanti dengan diaplikasikan oleh Rasulullah. Seperti itu. Apakah pada saat itu jika Rasulullah ini diutus untuk memperbaiki akhlak, apakah pada saat itu akhlak-akhlak itu kurang baik atau bagaimana, Ustaz? Benar, karena pada masa itu ya ada masa di mana seseorang mengaku dirinya Tuhan, ya seperti Namrud dan semacamnya. Di masa itu kan seperti itu. Artinya apa? Artinya Allah ingin mengatakan kepada seluruh manusia pada zaman jahiliyah pada waktu itu, ini loh saya utus seorang nabi, seorang utusan untuk memperbaiki akhlak, perilaku, termasuk kata-kata jorok. Di situ Rasulullah diutuslah oleh Allah seperti itu. Jadi sebab pengakuan Tuhan tadi atau sebagaimananya menjelang kelahiran Nabi, perilaku mereka itu menyimpang dari ajaran. Benar. Rasulullah diutus untuk memperbaiki itu. Benar. Terus bagaimana Rasulullah ini bisa dilahirkan itu? Bagaimana kisahnya, Ustaz? Alhamdulillah ya. Tadi Nabi dilahirkan dari keluarga yang sangat dimuliakan ya. Karena terlahir dari keluarga yang mulia, yang mana beliau terlahir dari keluarga yang terpercaya, yaitu dari keluarga Abdullah bin Abdul Muthalib ya. Kemudian umminya itu Aminah ya. Dan beliau dari rahim yang sangat mulia seperti itu. Kemudian di masa ketika kelahiran Rasulullah ya, bumi, langit termasuk seisi alam itu semua merasakan kenyamanan, ketentraman, dan itu ternyata ada di dalam kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kemudian ketika beliau di masa kanak-kanak, alhamdulillah itu dijaga oleh adanya awan, dan juga di situ juga dijaga oleh para malaikat karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menjaga gerak-gerik ya Nabi Muhammad. Baru ketika beliau masuki masa-masa dewasa ya pubertas, disitulah Rasulullah mengalami masa-masa di mana beliau itu ketika berdagang ya, alhamdulillah di situ ketika berdagang betul-betul menjalankan dagangan yang sangat baik sekali hingga dipuji oleh ya calon istri beliau seperti itu. Kemudian ketika beliau sudah masuk waktunya berkeluarga, alhamdulillah beliau dilamar ya oleh Siti Khadijah. Kemudian beliau memperistri Siti Khadijah. Disitulah akhirnya beliau itu dalam segi kematangan karena sudah dari itu ya, dari usaha, kemudian dipercaya oleh bosnya seperti itu menjadi suaminya. Kemudian Siti Khadijah posisi pada waktu itu termasuk terhormat juga. Maka pada waktulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk apa? Untuk membedah
Ya, membedah untuk dibersihkan lagi kekurangan-kekurangan yang ada dalam Rasulullah, barulah setelah itu diberikanlah namanya wahyu seperti itu. Dan pertama kali ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, alhamdulillah ya beliau bersegera ya menuju kepada istrinya, kemudian minta diselimutin. Ya, kemudian setelah itu ya Rasulullah mendapatkan wahyu lagi dengan kalimat pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, selanjutnya dikuatkan oleh Siti Khadijah, satu baru ya ayyuhal muzammil, dan selanjutnya. Artinya yang percaya pertama kali adalah istri beliau Siti Khadijah. Dari situlah akhirnya beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, ya dalam artian harus berdakwah. Yang mana sebelumnya Rasulullah sudah terkenal dengan sebutan-sebutan Al-Amin, terpercaya, tapi ketika beliau berdakwah di situ ada perubahan, sebutan dengan tukang sihir. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah itulah bisa menyihir antara suami istri, bisa ya berpisah, karena membedakan antara yang hak dan batil, termasuk antara seorang anak dan orang tua itu juga bisa berpisah. Karena Rasulullah ketika menyampaikan itu seolah-olah menyihir, memang bisa merubah pola pikir, pola sikap, karena itu tadi berangkat dari ya uswatun hasanahnya berangkat dari kepercayaan tadi. Itulah beliau berkembang yang pada akhirnya Rasulullah bisa menyatukan ya orang-orang yang beriman pada waktu itu. Kemudian setelah Rasulullah akhirnya ya mendirikan yang namanya daulah, dan Islam terus berkembang. Ya alhamdulillah sampailah kepada kita hari ini. Begitu. Jadi apa namanya? Maksud perkataan sihir itu tadi adalah sebuah ungkapan orang kafir mungkin ya, orang yang tidak memahami agama terhadap agama yang dibawa Nabi. Benar. Karena agama yang beliau bawa adalah agama yang memperbaiki akhlak ya. Akhirnya bertentangan dengan lingkungan yang ada. Mungkin. Akhirnya bagi yang mengimani Nabi, dia membuat sebuah keluarga itu pecah mungkin ya. Benar, itu mungkin. Benar, ya. Jadi bukan sihir-sihir yang aneh maksudnya. Ya. Terus start ini pertanyaan, apakah Nabi itu seperti yang Ustadz katakan tadi dijaga malaikat? Apakah beliau menjadi seorang pribadi yang terlepas dari dosa? Ya. Apa tidak berdosa gitu maksudnya? Sebagaimana Rasulullah ya disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ya, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Katakanlah sesungguhnya saya ini, kata Rasulullah dalam firman Allah dalam Quran dia, katakanlah sesungguhnya saya ini basyarun, manusia seperti kalian. Yang membedakan saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya mendapatkan wahyu dari Allah, itulah yang membedakan saya dan kalian. Kalau kalian ingin ya dekat dengan Allah, maka beramal soleh, termasuk tidak boleh syirik kepada Allah. Artinya apa? Artinya Rasulullah sama seperti kita manusia, cuman segala aktivitas Rasulullah itu memang sudah desainan Allah. Sebagian dalam Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Artinya segala ungkapan Rasul itu Allah yang menyetirnya seperti itu. Secara tidak langsung Rasulullah kesalahan, kebenaran itu sudah benar si Allah Subhanahu wa taala, karena mau settingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlepas dari dosa sudah. Artinya beliau sudah dihapus segala kesalahannya karena maksum. Seperti itu. Sebuah pertanyaan lagi Ustaz. Apa yang membuktikan bahwa Nabi ini Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi? Apa yang membuktikan? Karena tadi katanya dia manusia biasa. Ya. Apa yang membedakan dia dari manusia yang lain? Ya, banyak buktinya, diantaranya ya stempel ya yang disampaikan Khairah ya, itu menyampaikan ya bahwa ada stempel dalam Rasulullah ya. Kemudian samping itu dari kejadian-kejadian beliau ketika mau lahir, ketika lahir itu salah satu bukti tanda kenabian seperti itu, termasuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang pada waktu itu ya masih zaman jahiliyah, itu juga bagian dari tandanya. Di samping ketika ada problematika misalnya untuk mengembalikan ya batu-batu yang ada di Mekah, itu juga kan Rasulullah yang bisa menyatukan ya kabilah-kabilah, dan masih banyak lagi tanda-tanda yang lainnya. Di samping itu pula para sahabat ketika bersama Rasul itu merasa nyaman, tenang, ingin berlama-lama seperti itu. Itu banyak tanda sebenarnya tentang kenabian ya Nabi Muhammad SAW.
Apakah ada tanda-tanda yang disebutkan pada Alkitab sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya tentang kriteria tanda-tanda kenabian? Ya ada, ya salah satunya tadi suasana menjadi tenang ketika kelahirannya tadi. Kemudian ketika dia masa kanak-kanak ditemanin oleh awan, itu tanda-tanda sudah ada semua. Makanya ini membuktikan bahwa kitab terdahulu itu sebenarnya itu kan benar, cuma tidak sempurna. Nah, disempurnakan dengan adanya Al-Quran. Jadi kalau orang memahami sebenarnya Allah itu ya mengajarkan agar supaya berislam semua sebenarnya gitu. Lalu apa yang hendak diajarkan oleh Rasulullah? Ya salah satunya memperbaiki akhlak ya. Diutamimah makarimul akhlak. Jadi bu'ithu diutamimah. Jadi saya diutus tidak untuk memperbaiki akhlak. Karena pada waktu itu akhlak sedang bejat-bejatnya. Mereka mengikuti nenek moyang yang itu ya sebenarnya ya tersesat gitu. Maka tugas Rasulullah menyampaikan. Dan ternyata ketika Rasulullah menyampaikan firman Allah, wahyu Allah, itu berbeda bahasanya. Bahasa Arab di masa itu dengan ayat Quran sama itu berbeda. Dan disitulah letak Rasulullah dikatakan dia tukang sihir. Makna tukang sihir di sini berbeda sekali. Tapi kagum mereka gitu. Kagum sekali, sihir di sini kagum maksudnya. Berarti gitu. Karena ketinggian bahasa. Betul. Mereka yang memiliki bahasa pada saat itu tidak paham. Benar. Dan tata-tata bahasanya pada Al-Quran itu jauh melebihi jauh melampaui masanya. Benar. Contohnya seperti apa, Ustaz? Misalnya gini kalimat iya kana buduh wa iya kana stain. Itu kan sudah mengambil dari ya balaghah seperti itu, bahasa sastra. Yang dulu kan berkembang bahasa sastra. Cuman bahasa sastra yang dikembangkan oleh orang Arab pada waktu itu tidak sehebat Quran ini. Maka itu di dalam balaghah ada namanya bayan ma'ani dan mabadi. Ada mabadi di awal ya, bayan ma'ani. Iya kana budu. Secara Quran itu kan na'budu iyakah. Ada domir ya, kemudian ada fa'il maf'ul, ada penjelasan. Tapi di dalam ayat ini iya kana buduh. Di situ kan penjelasan bahwa nak buduh terakhir ini adanya di dalam balaghah. Ini bahasa sastra yang begitu tingginya. Di situ ketakjuban mereka, cuman mereka tidak mengakuin bahwa Rasulullah itu adalah utusan di pada waktu itu. Maka disebut dengan tugas itu salah satu cara untuk mendeskripsikan dalam cara untuk merobohkan dakwah Rasulullah sebenarnya gitu. Jadi seperti contoh ayat juga yang demi masa wal asri innal insana. Jadi dia bahasanya itu tinggi dan memiliki makna penjelasan. Benar. Untuk tadi mungkin ya Ustaz ya memperbaiki akhlak. Betul. Karena waktu itu berharga mengajarkan seperti itu ya. Terus Ustaz apa lagi Ustaz yang bisa diambil dari Rasulullah? Banyak sekali sebenarnya ya. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah itu tidak habis-habisnya ya. Karena tadi sudah disampaikan ya di awal untuk peringatan ya. Tadkir itu bagian dari ya bentuk syukur kita kepada Allah karena kehadiran Rasulullah. Alhamdulillah Islam itu tetap ya sampai kepada kita. Semoga kita nantinya ya mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan masih banyak lagi fadilah di samping bentuk syukur kita itu sebagai ya peringatan ya perjalanan Rasulullah kepada anak cucu-cucu kita. Kalau kita tidak menjelaskan, tidak memperingatin, ya mereka tidak akan paham tentang Rasulullah gitu. Di samping itu juga ya keberjemahaan kita akan mendapatkan keberkahan seperti itu. Jadi pada saat kekinian itu kan kita sudah setiap bulannya kelahiran Nabi kita akan mengadakan sebuah acara silaturahmi. Ya. Bagaimana Ustaz itu? Ya. Memaknainya itu? Ya kita memaknainya tadi itu bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kedua sebagai sejarah hidup dan kita ulang kepada anak cucu kita. Kalau kita tidak mengulang-ulang mereka tidak akan paham seperti itu. Yang ketiga ya dengan keberjemahan tadilah di situ ada makna hadis ya. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi athari falyasna. Barang siapa yang ingin banyak rezekinya, panjang umurnya, silaturahmi. Termasuk ini kan menjalin silaturahmi kan memperpanjang umur. Artinya umur Rasulullah tuh memang meninggal Rasulullah tapi kan umur kan diingat-ingat seperti itu. Itu kan silaturahmi kan banyak fadilahnya seperti itu. Jadi apakah bisa
dimaknai bahwa peringatan Maulid Nabi ini untuk mengingatkan kita tata cara Nabi, kehidupan Nabi dalam beragama dan bermasyarakat, Ustaz ya. Ya, salah satu gitu. Dan nanti ada penjelasan tentang sirah dari mulai hamilnya ya ibu beliau, kemudian lahirnya, kemudian kepada dewasanya, kemudian ketika menikah, ketika berdakwah, semua ada. Makanya pentingnya kan sirah, perjalanan Rasulullah untuk dijelaskan kepada anak cucu kita biar mereka itu terus mengulang, menjadi framing dan akhirnya mereka tumbuh untuk mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang itu apa namanya sedikit lucu saya kalau saya lihat dengar ya katanya ada orang yang mengadakan Maulid itu yang dibaca sebenarnya adalah cerita perjalanan Nabi, kehidupan Nabi sebenarnya. Apakah itu benar apa memang salah atau gimana? Ya, cerita itu kan secara bahasa kan sirah, perjalanan. Dan kita memang mengikuti siapa yang menjadi suri tauladan kita. Kalau kita pengen suri tauladan kepada Rasul, kita harus tahu sirahnya, perjalanannya gitu. Memang benar, jadi menceritakan sirahnya tadi itu. Sampai kepada beliau itu memiliki umat begitu banyak, terpercaya juga, itu bagian dari sirahnya Rasul. Jadi itu kegiatan Maulid itu yang dibaca adalah sebenarnya adalah perjalanan Nabi yang dibaca ya. Iya. Jadi bukan bacaan yang lain. Iya, betul. Jadi bagi kita yang memahami, kita bisa mendapat iktibar dari perjalanan hidup beliau. Ya. Jadi ya memang ya seperti itu salah satu tujuannya adalah untuk memperingati. Makanya memperingatkan sirah perjalanannya Rasul seperti itu. Terus apa lagi, Ustaz? Ya. Kalau saya simpulkan ya bahwasanya Maulid Nabi ya termasuk bagian dari sunnah. Kenapa? Kita saja ya sebagai orang tua ya ketika memiliki anak ya begitu bangganya untuk mensyiarkan, mendoakan, mengumpulkan masyarakat, bahkan dikasih nama dan semacamnya. Itu bangga kita, padahal belum tentu ya anak kita itu membawa kita ke surganya Allah gitu ya. Nah, sebaliknya ya Rasulullah sudah ada jaminan, memperingati Rasulullah itu kan secara tidak langsung yaitu tadi bentuk syukur kita kepada Allah, termasuk bentuk tadzkir kita. Dan adanya Rasulullah, alhamdulillah kita mendapatkan ya keberkahan dan juga syafaat dari Rasulullah seperti itu. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat syafaat Rasul dan diakui sebagai umatnya, biwasilati di antaranya juga adalah memperingati Maulid Rasul seperti itu. Saya pernah mendengar Ustaz kisah bahwa Nabi saking sayangnya pada umatnya ini pada akhir hayatnya dia itu masih mengkhawatirkan umatnya. Benar, memang ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Maka ketika Rasulullah menjelang wafatnya yang beliau sampaikan ummati, umatku itu artinya apa? Artinya Rasulullah mengkhawatirkan umatnya setelah beliau meninggal. Maka pernah ditanya oleh Rasulullah kepada ya Umar itu ya, mata budu nami ba'di, apa yang kamu akan sembah setelah saya meninggal gitu ya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah itu ingin mengajarkan bahwasanya jangan sampai umat itu menyembah setelah Rasulullah meninggal selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita kan sebagai orang tua bukan mata budu nami ba'di, kebanyakan mata kulu nami ba'di. Apa yang kamu makan nak setelah saya mati itu? Itu beda dengan Rasulullah. Rasulullah mata budu nami ba'di, apa yang akan sembah setelah nantinya saya meninggal dunia. Ini artinya apa? Kekhawatiran Rasulullah itu ada. Karena khawatir nanti umatnya itu kan semakin jauh jarak dengan Rasulullah. Khawatir nanti ya para sahabat ketika menemukan ilmu kan bisa jadi kan berubah-ubah. Maka disitulah pentingnya untuk mencari hadisnya Rasulullah SAW. Makanya itu ada hadis namanya itu hadis sahih, hadis dhaif, macam-macam seperti itu. Dan juga Ustaz ada yang sebuah riwayat mungkin saya dengar apa salah bahwa Nabi itu takjub dengan umat akhir zaman. Benar. Karena mereka beriman tanpa melihat Nabi. Benar. Memang ada hadis ya bahwa Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang paling dibanggakan oleh Allah dan saya? Para sahabat menjawab, tentunya kami harus bersama Rasulullah. Benar, kalian sudah yang kami banggakan. Tapi bukan itu jawabannya. Ya mungkin para setelah kami benar, tapi bukan itu. Tapi kalian kalau ingin tahu saya akan jawab sekarang. Yakni orang yang tidak pernah berjumpa dengan saya,
tapi dia masih percaya. Itu artinya umat yang betul-betul meyakini beriman kepada dia. Dan itulah orang yang sebenarnya mendapatkan ya keberkahan dan syafaat. Artinya apa? Artinya kita kan tidak pernah ketemu Rasul. Biasanya seseorang itu untuk meyakini seseorang harus ketemu dulu, baru bisa meyakini. Kalau tidak pernah ketemu, makanya salah satu fadilah dari sirah tadi itu mengenalkan ya sosok kembali Rasulullah, perjalanan Rasulullah kepada anak cucu kita, agar supaya anak cucu kita tetap selalu mengenal meskipun itu hanya sebatas sirahnya seperti itu. Padahal secara logika ya kita akan susah untuk mencintai atau menyukai seseorang tanpa melihat. Benar. Ya. Sekarang apa? Terhadap Nabi kita bisa mencintai, melakukan hal itu tersebut tanpa kita tahu beliau seperti apa. Terus Ustaz apa namanya? Dalam Maulid ini apa yang hendak kita lakukan? Ya, dalam Maulid ini paling tidak ya kita berkontribusi, artinya menyemarakkan agenda-agenda Maulid ya yang diadakan oleh ya orang-orang sekitar kita. Bisa kita berinfak dengan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta untuk memeriahkan ya agenda Maulid Nabi ini, seperti itu. Lalu Ustaz, apa lagi dari Maulid ini yang bisa kita lakukan dan mengambil hikmah darinya? Ya, hikmah dari Maulid Nabi ini pertama ya sekali lagi untuk bersyukur kita kepada Allah. Yang kedua sebagai tadkir ya, peringatan kepada anak cucu kita agar supaya tidak mati sejarahnya seperti itu. Yang ketiga ya keberkahan, keberjemahan seperti itu. Lalu untuk ini Ustaz, sedikit kita menilai dari sesuatu yang bertentangan. Ya. Apakah kegiatan Maulid ini bertentangan dengan ajaran atau tidak? Menurut saya tidak. Kenapa demikian? Memang ya di masa Rasulullah tidak mungkin Rasulullah memperingatin tentang diri, kan tidak mungkin. Kenapa? Sudah ketemu langsung gitu ya. Karena makna yang saya pahamin itu, misalnya ada orang mengatakan itu sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Berbeda itu kalaulah merubah rukun iman, rukun Islam, jumlah rakaat sholat itu berbeda. Tapi kalau dalam urusan seperti ini kan tidak mungkin juga dengan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah kan masih hidup gitu. Nah, ketika Rasulullah meninggal kan salah satu wasilah untuk memperingatinya dengan dzikr Maulid Nabi itu tadi, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa menilainya dari sisi silaturahmi dan bentuk kegiatan syukur, ibadah. Ya ibadahnya banyak, fadilahnya banyak sebenarnya, banyak sekali seperti itu. Lalu Ustadz, apa kira-kira tujuan akhir dari kegiatan Maulid ini? Apa yang ingin kita capai dari kegiatan Maulid? Ya tujuan akhirnya itu mengikuti jejak Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu sebenarnya kan ya Quran ya. Ketika ditanya Siti Aisyah oleh sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, karena khuluq Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya Quran itu Rasulullah Al-Quran. Maka harapannya di samping kita membaca Al-Quran, kita juga harus tahu tentang Rasulullah. Disitulah bisa diimplementasikan. Artinya gini, Quran itu kan belum terimplementasikan, tapi dengan kehadiran Rasul bisa diimplementasikan. Harapannya umatnya Muhammad itu bisa mengikuti jejak-jejak kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Apakah dibenarkan Ustaz ya bagi sebagian orang ini kita bermaulid itu untuk bersama Rasulullah atau mendapatkan pertolongan Rasulullah untuk kita masuk dalam surganya Allah maksud saya, atau bersama beliau di surga? Ya. Apakah itu bisa dibenarkan? Ya sangat benar sekali, karena kita kan mendapatkan syafaat. Kalau pertolongan tidak bisa, karena syafaat itu syafaat artinya keberkahan Rasulullah memenuhi ya perintah Allah juga dalam berdakwah menyebarkan Islam itu kan mendapatkan syafaat, dan itu akan benar-benar kita peroleh. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amalu ila min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awaladin shalihin lahu." Jadi ketika anak Adam sudah meninggal dunia, semua terputus amalnya kecuali 3. Pertama yaitu adalah ya anak soleh mendoakan, termasuk ilmu yang bermanfaat, termasuk sedekah jariyah. Nah, Rasulullah ini kan ya ketika kita peringatin kan di situ dapat 3-tiganya. Pertama itu sedekah jariyah, kita menginfakkan harta kita untuk memperingati tadi. Yang kedua ilmu manfaat, di situ banyak ilmu-ilmu yang kita peroleh, termasuk wa waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh mendoakan. Di situ kan juga bagian dari mendoakan Rasulullah. Nah, di situ syafaat akan datang kepada Rasul. Seperti itu, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan atas nama Rasulullah, maka syafaat akan datang kepada kita, seperti itu.
Apalagi Ustaz yang ingin disampaikan atau pada poin? Jadi ya pada intinya memperingati Rasulullah itu sesuatu hal yang sangat ya sunnah ya, yang wajar seperti itu. Bahkan kalau perlu ya wajib. Kenapa? Kalau Rasulullah tidak diperingatin, lantas anak-anak akan diceritakan tentang apa? Maka saya anggap itu wajib sebenarnya, agar supaya anak cucu kita tuh paham betul tentang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi dari kegiatan Maulid kita berharap generasi muda kita mengenal dan semakin dekat pada kepribadian Nabi. Benar sekali. Karena di akhir generasi akhir zaman mungkin butuh sosok menjadi panutan dalam hidupnya. Benar. Saya setuju dan saya sepakat. Mungkin itu saja Ustaz ya yang disampaikan. Atau ada lagi? Ya, saya kira sudah cukup seperti itu. Jadi begitu dialog kita tentang masalah Maulid Nabi bersama Ustaz Suhairi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.